Dewa Perang Yesikai. Bab 1301. Ah, aku tidak menyangka akan ada dua orang yang tidak hadir dalam konferensi Dewa Utama ini. Seorang pemuda berkata di samping altar utama. Meskipun dia tidak terlalu tua, dia adalah Dewa Utama yang kuno, Hermes, utusan Tuhan, di antara 12 Dewa Utama. Dia ahli dalam banyak bidang, seperti bisnis dan intelijen. Dia hampir maha kuasa, dan dia tidak berpartisipasi dalam perselisihan antara para Dewa Utama. Dia mampu bergaul dengan semua orang dan dapat dikatakan sangat kaya. Yang paling ia kuasai adalah memperoleh informasi intelijen. Ia dapat memperoleh informasi intelijen yang hampir tidak diketahui siapapun, dan informasi itu sangat akurat. Yang terpenting adalah selama Anda membayar, siapapun dapat menjadi pelanggannya. Selama Anda membayar cukup uang, Anda dapat memperoleh informasi intelijen yang Anda inginkan, tidak peduli siapa pihak lainnya. Ini tentu saja merupakan sinyal netralitas. Jika hanya menjual kepada Anda, tetapi tidak kepada saya, ini cenderung bias terhadap satu pihak. Selama semua orang membayar, mereka dapat memperoleh informasi intelijen, dan itu benar-benar rahasia. Transaksi semacam ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, tentu saja tidak ada yang akan mengambil tindakan terhadap Hermes. Ia juga mengandalkan ini untuk terus-menerus menarik uang, dan kemudian menggunakan uang itu untuk berinvestasi di berbagai bidang, atau mengelola keuangan, menghasilkan uang dari uang, sehingga ia juga dikenal sebagai jenius bisnis. Hermes memandang semua orang sambil tersenyum, seolah-olah dia gembira menyambut tahun baru, sangat kontras dengan ekspresi serius orang lain, dan bahkan sedikit canggung. Hermes, tidak bisakah kau duduk dan diam sebentar? Kata Doris ringan dengan nada dingin. Hermes tertawa canggung dua kali dan duduk di kursi batu di samping altar. Yesikai juga duduk di kursinya, sementara Nightmare, Mihun dan yang lainnya berdiri di sampingnya, melihat sekeliling dengan waspada. Semuanya, karena ini adalah pertemuan para dewa utama, sebaiknya kalian mengatakan sesuatu. Doris melihat ke arah kursi kosong Athena dan Zeus yang tidak jauh dari sana dan berkata dengan ringan. Dunia bawah tanah akhir-akhir ini sangat tidak stabil. Ucap Aphrodite dengan nada dingin. Suasana sudah dipenuhi bubuk mesiu. Konferensi Dewa Utama sebenarnya hanya obrolan santai di antara beberapa Dewa Utama. Lagi pula, kuil-kuil utama tersebar hampir di seluruh dunia, dan hanya ada sedikit waktu untuk berkomunikasi di antara mereka. Selain itu, banyak Dewa Utama yang menjalin hubungan yang tidak bersahabat. Cek cek cek, Zeus terbunuh memang menjadi berita utama yang menggemparkan dunia bawah tanah. Hermes adalah orang yang hanya takut pada kekacauan di dunia. Dengan berita, ia bisa mendapatkan informasi baru, sehingga ia bisa menjualnya kepada orang lain dan menghasilkan banyak uang. Dalam beberapa hal, ia agak mirip dengan paparazzi, tetapi informasi yang ia jual sama sekali tidak membosankan. Aku tidak menyangka Istana Ketiga bertindak secepat itu. Kudengar Hadeslah yang muncul di Istana Raja Dewa, menyebabkan Istana Ketiga datang dan menyelamatkan orang-orang. Hermes tidak mengungkapkan alasan mengapa Yesikai benar-benar muncul di Istana Raja Dewa. Tidak diketahui apakah dia benar-benar tidak tahu atau melakukannya dengan sengaja. Tiga dewa tiba-tiba datang ke Amerika Utara untuk membunuh Zeus. Apa kau tidak menyampaikan pendapatmu? Kata Aphrodite dengan nada dingin. Jelas bahwa dia ingin memenangkan hati beberapa dewa utama lainnya untuk menghadapi tiga dewa utama. Kematian Zeus sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri. Jikian tiba-tiba berkata dan langsung membalas. Wajah semua orang membeku dan mereka menoleh untuk melihat Jikian. Kematian Zeus adalah insiden yang sangat besar sehingga tentu saja ada banyak diskusi. Dewa utama dari tiga kuil semuanya adalah orang Tiongkok, yang tidak dianggap sebagai hal yang baik di mata para dewa utama lainnya di dunia bawah, jadi hampir tidak ada dewa utama lain yang akan memilih untuk berdiri bersama ketiga kuil tersebut. Selain itu, jika Zeus terbunuh kali ini dan para dewa utama lainnya tidak bersatu untuk melawan, mereka mungkin akan disebut satu persatu oleh ketiga kuil tersebut, dan dengan kata-kata Aphrodite, para penentang dari ketiga kuil tersebut mungkin akan muncul tanpa henti. Ketika keseimbangan kekuatan rusak, perubahan yang mengguncang bumi pasti akan terjadi. Pada skala asli, ada tiga istana di satu sisi dan istana Raja Dewa di sisi lain. Sekarang skala telah miring ke satu sisi, para dewa utama yang tersisa akan membentuk aliansi dan menjadi bobot baru pada skala tersebut. Kami di sini untuk menyelamatkannya, bukan untuk merenggut nyawanya. Dia sendiri tidak mau menyerahkan orang itu. Dalam hal ini, Anda harus siap mati. Nada bicara Jikian sangat dingin. Wanita yang bisa menjadi dewa utama seringkali lebih kuat daripada dewa utama pria. Lagi pula, di jalan untuk menjadi dewa, wanita harus berusaha lebih keras. Misalnya, orang-orang di depan mereka dengan sempurna menafsirkan apa yang dimaksud dengan tiga wanita dalam sebuah drama. Yesikai tetap diam. Beberapa wanita berdebat dengan tenang, dan dia tidak dapat membantu sama sekali.
Konferensi Dewa Utama tidak berlangsung lama dan mereka dapat turun gunung ketika hari sudah hampir gelap. Umumnya, tidak akan ada perkelahian di konferensi dewa-dewa. Ini adalah fokus perhatian seluruh dunia bawah tanah. Ini seperti penggugat dan tergugat di pengadilan. Mereka jelas saling membenci sehingga ingin saling memukul, tetapi mereka tetap memilih cara yang rasional untuk menyelesaikan masalah. Hal yang sama berlaku untuk konferensi dewa-dewa. Jika perkelahian benar-benar terjadi, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Akan tetapi, konflik antar dewa utama begitu dalam sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan berunding. Setelah beberapa kali berdebat, tidak ada kemajuan. Mengapa kau bicara omong kosong begitu banyak, Aphrodite? Jika kau tidak yakin, mengapa kita tidak bertengkar? Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa aku bukanlah tipe orang yang bersimpati pada wanita. Wang Kei memiliki temperamen yang buruk. Ia berdiri dari kursi dan mengumpat Aphrodite ketika ia tidak dapat menahannya lagi. Tindakan Wang Kei benar-benar membuat semua orang yang hadir gemetar dalam hati mereka, dan mereka secara naluriah mengepalkan senjata mereka. Pertengkaran ini kemungkinan akan berubah menjadi perang para dewa. Ares, karena kamu merasa benar, mengapa kamu ingin menyelesaikannya? Bukankah ini pentingnya konferensi dewa-dewa? Mungkinkah kamu merasa salah dan tidak bisa memenangkan argumen, jadi kamu marah karena malu? Aphrodite tenang dan fasih berbicara, seperti landak, tidak memperlihatkan kekurangannya, yang membuat Wang Kei ingin memukulnya, tetapi dia tidak punya alasan dan hanya bisa menahan amarahnya. Kian, ada yang tidak beres di sini. Ekspresi Ye Shike sedikit berubah, alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia melihat sekeliling altar utama dengan saksama. Hembusan angin dingin bertiup. Ada apa? Jikian bertanya balik. Wang Kei memiliki sifat pemarah. Dia akan melawan jika tidak setuju dengan sesuatu, terlepas dari situasinya. Aphrodite jelas bukan lawannya. Namun, apakah Anda memperhatikan bahwa ekspresinya tidak berubah sama sekali? Dia tampaknya tidak mengkhawatirkan keselamatannya sama sekali. Ye Shike berkata dengan lembut. Dia tidak yakin bahwa Wang Kei tidak akan mengambil tindakan, tetapi dia yakin bahwa seseorang akan membantunya. Dengan kata lain, pasti ada seseorang di dekatnya. Mungkinkah itu Doris? Jika Wang Kei benar-benar bertindak, Doris pasti akan membantunya. Jikian menatap Doris yang tidak jauh darinya. Tangannya terkepal erat pada trisula, wajahnya dingin, dan dia tampak siap untuk bertindak. Bab 1302. Lihatlah altar utama ini. Letaknya di antara lembah dan dikelilingi oleh dataran tinggi yang ditumbuhi pepohonan. Kelihatannya tempat ini sangat mudah untuk melakukan penyergapan. Jika kita menempatkan pasukan di dekat sini, bahkan jika targetnya adalah dewa utama, itu tidak akan menjadi masalah. Saat Ye Shike berbicara, ekspresi yang sangat ketakutan tiba-tiba muncul di wajahnya. Pemandangan ini sepertinya pernah muncul di suatu tempat sebelumnya. Benar saja, 3 istana memancing Zeus ke dalam reruntuhan perkemahan di sebuah lembah, dan memanfaatkan lemahnya penjaga di sekitarnya untuk menyerangnya bersama-sama. Dengan keunggulan waktu, tempat, dan orang-orang, bahkan seorang guru yang tak tertandingi seperti Zeus tidak dapat lolos dari kematian. Mungkinkah Aphrodite ingin menggunakan cara yang sama untuk membunuh mereka di altar utama? Kalau begitu, mungkinkah Athena telah jatuh ke dalam cengkeraman Aphrodite karena dia telah lama menghilang? Bagaimanapun, Athena sangat kuat, dan yang terpenting, dia telah berulang kali menyelamatkan Ye Shike di saat-saat yang paling berbahaya. Tampaknya jika Aphrodite sungguh-sungguh ingin beraksi di altar utama, maka melenyapkan Athena secara diam-diam sebelum pertemuan para dewa utama merupakan prasyarat yang diperlukan. Namun, dari mana Aphrodite mendapatkan para pria itu? Ada 10 orang yang hadir. Tidak termasuk utusan Tuhan, Hermes yang tidak pernah berpartisipasi dalam pertikaian antara para dewa utama, dan Emily yang sebelumnya menyatakan netral, dan kemudian menyingkirkan Ye Shike, Jikian, dan Wang Kei, masih ada 5 dewa utama yang tersisa. Namun, tidak semua dewa utama, sangat ahli dalam seni bela diri, dan di belakang Ye Shike ada 3 prajurit istana Hades dan 20 penjaga rahasia. Bahkan jika kelima dewa utama bergabung, mereka tidak sebanding dengan 3 aula. Mungkinkah Aphrodite telah menyergap orang-orang di luar? Itu tidak masuk akal. Setiap dewa utama hanya membawa beberapa pengawal pribadi. Dari mana datangnya begitu banyak orang? Satu-satunya kemungkinan adalah Aphrodite telah menyuap banyak penguasa daftar kegelapan dan membiarkan mereka menyelinap masuk saat reruntuhan dibuka, tetapi menurut konferensi dewa utama, hal ini tidak dapat dilakukan selama konferensi. Ye Shike menggelengkan kepalanya. Aphrodite adalah wanita yang kejam. Bagaimana mungkin dia peduli dengan konvensi ilusi ini? Jika dia benar-benar ingin bertindak, dia akan menggunakan taktik terbuka dan rahasia. Aturan-aturan itu tidak akan berguna sama sekali. Kian, hati-hati. Aku merasa kita disergap di sini. Ayo cari kesempatan dan cepat pergi.
Sementara Wang Kei dan Aphrodite terlibat dalam perang kata-kata, Ye mencondongkan tubuh dan berbisik di telinga Jiqian. Benarkah? Tapi aku merasa tidak ada yang terjadi di sekitar sini. Jiqian melihat ke semak-semak di sekitarnya. Selain suara desiran angin, tidak ada yang aneh. Seorang master yang benar-benar ahli dalam penyergapan dapat menyembunyikan auranya di pegunungan, sungai, dan hutan. Ini bukan tempat untuk tinggal lama. Ye melihat jam mekanisnya. Kurang dari 2 jam lagi sebelum gelap. Tuan, apakah Anda ingin saya mengajak beberapa saudara untuk melihat-lihat? Kata Nightmare lembut. Baiklah, jangan bergerak terlalu besar, dan usahakan untuk tidak membuat suara apapun. Jika benar-benar ada bahaya, segera kirimkan suara sinyal. Ye mengangguk. Aphrodite adalah wanita yang licik. Jika dia benar-benar melakukan penyergapan, tidak akan mudah untuk menghindarinya. Haha, jangan buat rencana lain. Pada saat ini, Aphrodite tiba-tiba berdiri dari kursi batu, dan mata semua orang tertuju padanya. Ada apa, Hades? Tidak perlu terlihat begitu terkejut. Ucap Aphrodite dengan santai, dengan senyum nakal yang membuat orang-orang merinding. Sementara semua orang menyaksikan, Aphrodite mengeluarkan remote dari sakunya dan menekan tombolnya. Ledakan, ledakan. Semua orang hanya merasakan kakinya bergetar, seperti terjadi gempa bumi, tetapi... Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini jelas bukan gempa bumi. Semua orang berdiri dan melihat ke bawah gunung, hanya untuk melihat debu di mana-mana. Setelah semuanya tenang, pemandangan di depan mereka mengejutkan semua orang. Jalan menuju ke atas gunung telah hilang sepenuhnya, altar utama telah menjadi setengah tebing, jalan kembali telah hilang, dan di bawahnya terdapat tebing setinggi 1000 kaki. Apa? Ye menoleh tiba-tiba. Remote control itu sebenarnya adalah remote control bom. Jalan pegunungan menuju altar utama sempit, jadi cukup untuk meledakkannya tanpa mengubur terlalu banyak bahan peledak. Ye sangat kesal. Dia ceroboh. Sekarang ada lembah di depannya, dan tempat persembunyian di belakangnya telah menjadi tebing. Altar utama benar-benar dalam situasi yang menyedihkan. Melihat hal ini, Emily tak kuasa menahan diri untuk mengumpat Aphrodite. Ia tak pernah menyangka bahwa konferensi Dewa Utama akan berakhir seperti ini. Sekarang situasinya sudah sangat buruk, yang berarti semua orang akan mati di sini. Emily, jika kau menerima undanganku sebelumnya, kau tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini sekarang. Ini semua salahmu sendiri. Aphrodite berkata dengan dingin. Termasuk Hermes, mereka semua ingin menghindari masalah, tetapi di dunia bawah, tidak ada yang begitu baik. Sialan, Emily geram. Dia mengeluarkan busur dan anak panahnya dan menembakkan anak panah ke arah Aphrodite. Ledakan. Doris melesat ke sisi Aphrodite, mengayunkan trisulannya dan menangkis panah tajam itu. Apa? Wajah Emily menjadi gelap ketika dia menatap kedua wanita di depannya. Doris sudah terpikat olehnya. Ye berkata dengan tenang. Orang-orang di aula ketiga juga tidak bodoh. Melihat situasinya, pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Jiqian menoleh dan menatapnya. Dia tidak khawatir tentang orang lain, tetapi hanya tentang Ye. Dia tidak memiliki kekuatan internal sekarang, dan juga merupakan fokus utama Aphrodite. Jika perkelahian benar-benar terjadi, akan sulit untuk menjamin keselamatannya. Lindungi Tuan Pluto. Nightmare memerintahkan, dan 20 pengawal rahasia mengelilingi Ye dengan erat. Anak baik, beraninya kau berkomplot melawanku. Wang Kei memiliki temperamen yang buruk. Bagaimana mungkin dia bisa menerima ini? Dia lebih baik mati dalam pertempuran daripada menderita bau mulut seperti ini. Pergi. Aphrodite melambaikan tangannya, dan tiba-tiba banyak pria berpakaian hitam melompat keluar dari semak-semak di belakang, seolah-olah mereka muncul begitu saja. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Manusia bayangan. Hermes berseru keras, aku tidak pernah menyangka Aphrodite akan mengalahkan manusia bayangan. Apa itu orang-orang bayangan? Meskipun Wang Kei bersikap agresif, dia lebih penasaran dengan orang-orang yang muncul dari udara di depannya. Sebuah organisasi yang sangat rahasia di dunia bawah tanah, bahkan tidak diketahui oleh banyak dewa. Hermes adalah pedagang informasi, jadi dia tentu tahu banyak rahasia yang tidak diketahui. Terus terang saja, tidak seorang pun di seluruh 3 aula tahu tentang korps bayangan ini, dan bahkan Jiqian yang berpengetahuan luas tidak menduganya. Mereka telah melatih keterampilan khusus yang memungkinkan mereka bersembunyi di mana saja, bahkan di laut dalam. Mereka seperti bayangan. Dalam kegelapan, tidak ada yang bisa melihat mereka. Hanya ketika mereka terkena sinar matahari, mereka dapat dikenali oleh orang lain. Bab 1303. Aku tidak pernah menyangka ada keterampilan aneh seperti itu di dunia. Tidak heran orang-orang ini dapat menyergap di sekitar altar utama tanpa ketahuan. Jika benar seperti yang dikatakan Hermes, maka orang-orang bayangan ini memang pantas disebut pembunuh malam. Dari kata-kata Aphrodite,
Yesike yakin bahwa dia ingin semua orang di tiga aula mati di sini. Meskipun tampaknya dia ingin ke-12 dewa utama binasa bersama, tetapi memikirkannya dengan saksama, itu sama sekali tidak terjadi. Aphrodite pasti telah membuat persiapan untuk melarikan diri, jika tidak, dia tidak akan mampu memenangkan beberapa dewa utama baru. Setidaknya, mereka tidak akan sebodoh itu untuk membantu Aphrodite mengetahui bahwa mereka akan binasa bersama. Jika tebakannya benar, dia berencana untuk membunuh orang-orang dari tiga aula di altar utama, lalu pergi melalui jalan setapak yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yesike melihat sekeliling dan berpikir bahwa tebing itu mungkin tidak layak untuk dicoba karena tidak berdasar. Bahkan seorang kultivator dengan kekuatan internal yang dalam tidak akan berani melompat. Satu-satunya jalan keluar pastilah di lembah di sisi lain. Dari sudut pandang medan, lembah selalu menjadi tempat yang berbahaya, tetapi itu tidak berarti lembah itu jalan buntu. Harus ada jalan masuk dan keluar. Maka dari itu, bagian ini merupakan jalur kehidupan bagi semua orang. Hei, ini dendam pribadimu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Hermes melambaikan tangannya. Sebagai utusan Tuhan, dia tidak punya banyak kekuatan tempur, dan tidak ingin mengambil tindakan sama sekali. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan Hades. Karena dialah kalian akan dikuburkan di sini bersama-sama. Aphrodite mencibir. Bah, kaulah yang ingin membunuh orang, dan kau menyalahkan kami. Wang Kai mengumpat keras dan berdiri di depan semua orang. Tidak peduli berapa banyak yang datang. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Kecuali Emily dan Hermes, beberapa dewa utama lainnya berdiri di samping Aphrodite, dan bersama dengan ratusan, legiun bayangan, mereka cukup untuk menjadi ancaman bagi ketiga kuil. Yesike mencari dengan cermat dan benar saja, ada jalan kecil di belakang yang tampaknya mengarah keluar. Jangan khawatirkan aku untuk saat ini. Itu satu-satunya jalan keluar. Jika jalan keluar di sana pun hancur, kita akan benar-benar tamat. Yesike tahu betul bahwa itu adalah jalur pelarian bagi semua orang, dan dengan kepribadian Aphrodite, jika dia gagal melenyapkan orang-orang dari tiga aula, dia pasti akan menghancurkan jalan ini. Saat itu, mereka akan benar-benar terperangkap di sini. Yesike tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan internal dan bahkan tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri dalam pertarungan, apalagi melarikan diri dengan sukses. Namun, dia tidak ingin semua orang kehilangan kesempatan untuk melarikan diri karena dia. Jangan khawatir, Tuan. Kami pasti akan mengantar Anda keluar. Nightmare melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Soul Destroying dan Demon Princess untuk memperhatikan rute pelarian. Selama mereka menduduki pintu masuk, Aphrodite dan yang lainnya tidak akan bisa keluar. Ya, bos, kita harus pergi bersama, atau tidak ada di antara kita yang pergi. Mihun berbalik dan setuju. Yesike tidak pernah menyerah begitu saja pada saudara-saudaranya, dan para jenderal Istana Dunia Bawah tidak akan pernah meninggalkan Yesike sendirian di saat seperti ini. Sosok bayangan itu memegang pisau tajam dan berjalan ke arah kerumunan. Tampaknya ada 5 dewa utama di belakangnya. Tampaknya pertempuran mematikan tidak dapat dihindari kali ini. Mihun, Moji, kalian rebut pintu masuk lorong itu. Semua pengawal rahasia ikuti aku dan kawal Tuan. Nightmare berteriak dan tiba-tiba berlari keluar. Dia membunuh 2 orang bayangan itu langsung dengan 2 tombak tangan. Ayo mulai. Jikian berkata dengan dingin, dan bergegas untuk bertarung dengan pria bayangan itu, tetapi dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, Yesike ada di sini. Pada malam pertempuran di Istana Raja Dewa, karena kesalahannya, organisasi, bayangan, menangkap Yesike. Dia tidak akan membuat kesalahan ini untuk kedua kalinya. Putri Iblis Penghancur Jiwa telah membuat persiapan dan bergegas dengan kecepatan penuh menuju pintu keluar di belakang Aphrodite, yang merupakan tempat paling kritis. 20 pengawal rahasia mengepung Yesike di tengah. Ada cukup banyak bayangan, tetapi masing-masing dari mereka jauh lebih lemah daripada pengawal rahasia. Namun, mereka memiliki keuntungan karena jumlah mereka yang besar, dan untuk sementara mereka benar-benar menghalangi jalan Yesike. Teknik Dewa Perang, menyapu semua yang ada di jalurnya. Wang Kai berteriak keras, mengaktifkan keterampilan ilahi utamanya, menciptakan badai entah dari mana, yang diarahkan langsung ke Aphrodite. Serahkan nyawamu padaku. Wang Kai sudah sangat marah padanya, dan menyerang dengan tombaknya. Ilusi Aphrodite memang kuat, tetapi Wang Kai adalah seorang pria yang telah mengalami banyak pertempuran, dan terlebih lagi seorang dewa perang yang kejam. Ilusi itu tidak dapat menghentikannya sepenuhnya. Wang Kai menyerbu kerumunan, matanya merah karena perkelahian. Orang-orang bayangan itu menyerbu maju, tetapi bagaimana mungkin mereka menjadi lawan Wang Kai? Doris bergegas menuju Wang Kai sambil memegang trisula di tangannya. Kedua senjata dewa itu saling bertabrakan, energi yang sangat besar meledak, dan separuh lembah berguncang. Trisula itu sendiri mengandung energi yang sangat kuat, tetapi seberapa banyak energi yang dapat dikeluarkannya sangat bergantung pada penggunanya. Dewa Laut sebelumnya, Poseidon,
memang kuat, tetapi dia tidak memiliki hati seorang pria yang kuat. Doris jauh lebih unggul dari Poseidon. Meskipun senjatanya masih sama, kekuatan yang dikeluarkannya sangat berbeda. Wang Kai melatih dirinya setiap hari, dan kekuatan internalnya meningkat pesat. Tanpa diduga, dia tidak dapat memperoleh keuntungan apapun terhadap Doris, dan bahkan tertinggal. Ares, kau tidak istimewa. Doris tertawa dingin. Apa katamu? Apa kau mencari kematian? Wang Kai sangat marah setelah mendengar ini. Dia mencengkeram tombak dengan erat dan menusuk Doris. Wang Kai, berhati-hatilah dengan ilusi. Jiqian segera mengingatkannya saat melihat ini. Benar saja, ujung pistol itu menusuk ke arah Doris, tetapi menembus tubuhnya, seolah menusuk udara. Sialan. Wang Kai mengumpat dalam hati dan secara naluriah membalikkan tubuhnya ke samping, tetapi sedetik kemudian, noda darah muncul di tubuhnya. Kau menghindar dengan cukup cepat. Doris bergegas keluar dari samping, dan Aphrodite juga berjalan perlahan. Meskipun dia tidak berpartisipasi langsung dalam pertempuran, efek ilusinya seringkali berakibat fatal. Jika Wang Kai tidak menghindar tadi, trisula itu akan langsung menusuk jantungnya. Teknik Dewa Bulan, Bintang Jatuh. Jiqian mengayunkan tongkat permata itu, dan cahaya perak jatuh dengan kekuatan yang tak terhentikan. Emily, kenapa kau tidak bertindak? Melihat Emily berdiri sendirian tidak jauh dari sana, Jiqian tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Kedua belah pihak sudah mulai bertarung, tetapi Emily masih ingin menjauh. Aphrodite sudah menjadi gila. Tidak hanya orang-orang dari tiga aula, tetapi juga para dewa utama yang telah dimenangkan olehnya tidak akan luput dari nasib menjadi umpan meriam. Akhirnya, Emily memutuskan, mengeluarkan busur dan anak panah dari pinggangnya, dan menembakkan anak panah ke arah bayangan itu berulang kali. Tampaknya dia bahkan tidak perlu membidik, anak panah melesat tepat ke tengah alis, dan setiap anak panah mengenai sasarannya. Pada saat yang sama, Sol Meteor dan Demon Princess telah tiba di pintu keluar dan bertarung dengan orang-orang bayangan. Aphrodite telah mengatur sejumlah besar tenaga kerja di sini untuk menjaga rute mundur ini. Bab 1304. Pedang Changbai dan pedang lembut, keduanya bekerja sama erat dan dengan mudah menghadapi lebih dari selusin manusia bayangan. Keberanian Mihun terkenal. Jika dia bertarung dengan putus asa, bahkan Nightmare pun akan takut. Coba kamu rasakan ini. Mihun mengeluarkan dua granat dari sakunya, menarik pengamannya, dan melemparkannya langsung. Dengan dua ledakan keras, beberapa orang bayangan yang mendekat terlempar. Meskipun para kultivator bereaksi cepat dan dapat menggunakan beberapa detik dari pemicu granat untuk menghindar dengan cepat, Mihun telah memperhitungkan waktunya. Selain itu, mereka tidak menyangka Mihun akan melempar granat. Dampak ledakan yang kuat bahkan akan menyebabkan para kultivator terluka. Kenapa kalian masih membawa ini? Moji menikam satu orang hingga tewas dengan pedang dan segera bergerak ke sisi Mihun. Jumlah mereka terlalu sedikit dan tidak boleh dibubarkan. Kupikir itu tidak akan berguna. Siapa yang berani menggunakan Aphrodite untuk menipu kita? Kata Solmi sambil tersenyum bangga. Mereka berdua adalah orang-orang yang memegang pedang di Istana Hades. Putri Iblis Solmi dan mereka berdua bekerja sama satu sama lain seperti tarian pedang bersama-sama. Orang-orang bayangan tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Hati-hati. Mihun tiba-tiba berteriak, dan tiba-tiba sebuah tanaman merambat menjulur keluar dari semak-semak di sebelahnya dan menusuk ke arah Moji. Mihun sigap dan cekatan, lalu mengangkat pedangnya dan memotong tanaman merambat itu menjadi dua. Penghancur jiwa, Putri Iblis, apakah kau mengenalku? Pada saat ini, seorang wanita tua yang memegang tongkat panjang berjalan keluar dari balik bayangan pria itu. Mihun mengenal orang ini. Namanya Demeter, dan dia juga merupakan Dewi Pertanian, di antara 12 dewa utama. Dia rendah hati, tetapi itu tidak berarti dia adalah nenek tua yang baik hati. Sebaliknya, dia ahli dalam memanipulasi tanaman menjadi pisau tajam di tangannya. Tidak heran tanaman merambat itu bergerak sendiri tadi. Ternyata Demeter ada di sini. Itu sama sekali tidak mengejutkan. Namun, Mihun sangat penasaran mengapa dia juga tersihir oleh Aphrodite. Demeter, aku akan mengenalimu bahkan jika kau berubah menjadi abu. Mihun berkata tanpa ragu. Kekuatan tempur Dewa Pertanian tidaklah kuat, tetapi boneka tanaman yang dipanggilnya memang menyebalkan. Keahlian khusus ini sangat aneh. Aku pernah mendengar tentang orang yang mengendalikan hewan dan mengubahnya menjadi boneka, tetapi hanya sedikit orang yang mengendalikan tanaman. Kalian masih saja keras kepala bahkan saat kematian sudah di depan mata. Kurasa kalian semua akan mati di sini. Demeter tertawa dingin dan mengayunkan tongkatnya. Semak-semak di sekitarnya tampak kerasukan, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari sana. Putri Iblis penghancur jiwa berdiri membelakanginya, melihat sekeliling dengan waspada. Tanaman merambat ini mungkin tampak seperti tanaman biasa, tetapi lebih tajam dari bilah pisau. Sekali ditusuk,
akan seperti 1000 anak panah yang menembus jantung. Hati-hati, Mihun mengingatkan dengan lembut. Kamu harus berhati-hati. Kedua lelaki itu mengayunkan pedang mereka dan memotong semua tanaman merambat yang menusuk mereka. Namun, tanaman merambat itu lebih tersembunyi daripada jarum dan benang. Demeter terus merapal mantra, dan daun-daunnya berubah menjadi pisau terbang, melesat ke arah kedua lelaki itu. Setelah beberapa putaran, keduanya dipenuhi memar. Tidak, kita tidak bisa terus bertarung seperti ini. Selama skill tidak berhenti, serangan tanaman tidak akan berhenti. Jika kita terus seperti ini, kita akan kelelahan sampai mati. Mihun menatap Demeter. Untuk menangkap pencuri, seseorang harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Meskipun skill Demeter kuat, dia tidak memiliki banyak kekuatan bertarung. Terlebih lagi, yang menghadapi mereka adalah dua pejuang hebat dari dunia bawah, Mihun dan Moji. Keduanya saling berpandangan dan segera memahami satu sama lain, pandangan mereka tertuju pada Demeter di kejauhan. Soul Destroyer dan Demon Princess mengambil posisi masing-masing dan menyerbu ke arah Demeter di saat yang bersamaan, begitu cepatnya hingga bayangan manusia di sebelahnya memiliki tanda berdarah di lehernya sebelum dia bisa bereaksi, dan dia perlahan terjatuh ke tanah. Putri Iblis itu langsung menyerbu ke depan Demeter, dan pedang lembutnya menari-nari seperti ular emas, berkilauan. Demeter panik dan mengayunkan tongkat panjangnya untuk menangkis. Bagaimanapun, dia adalah dewa utama, jadi dia mengambil semua jurus pedang Putri Iblis. Namun, jurusnya kali ini terhenti, dan tanaman merambat yang awalnya hidup dan menendang tiba-tiba berubah menjadi rumput mati. Gadis kecil, apakah kau pikir kau bisa membunuhku hanya dengan beberapa gerakan ini? Benarkah? Kalau begitu, sebaiknya kau menoleh ke belakang. Putri Iblis mencibir. Wajah Demeter berubah drastis. Tiba-tiba dia berbalik. Soul Destroyer muncul di belakangnya, dan pedang Changbai menusuk ke arah dadanya. Demeter buru-buru mengayunkan tongkatnya untuk menangkis, tetapi sudah terlambat. Meskipun pedang putih penghancur jiwa tidak mengenai jantungnya, namun langsung menembus perutnya. Soul Miser tidak memberi Demeter waktu untuk melawan dan menusuknya lagi, kali ini melukai bahunya. Brengsek. Putri Sihir, maju terus. Mihun menemukan saat yang tepat dan berteriak. Putri Sihir melesat mendekat, tidak memberi Demeter kesempatan untuk menggunakan kemampuannya lagi. Ia bergegas menghampirinya dan menebasnya dengan pedang. Bagus sekali. Mihun berjalan mendekat, menatap tubuh Demeter, tersenyum penuh kemenangan, dan mengambil tongkat Demeter, yang juga merupakan harta karun kuil pertanian dan piala mereka. Bahasa Indonesia. Pada saat yang sama, Wang Kei masih bertarung sengit dengan Doris. Keduanya adalah master yang tak tertandingi, tetapi hanya ada sedikit orang di aula ketiga, dan Aphrodite harus ikut campur, jadi Wang Kei juga terluka. Sebaliknya, Doris tidak terluka. Meskipun Feng Juan Chanyun kuat, gerakan tubuh Doris sangat cepat, dan seni bela dirinya tidak dapat mengenainya. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak berguna. Namun, Wang Kei menjadi semakin berani, bertarung sampai mati, dan untuk sementara waktu, Doris tidak dapat melakukan apapun padanya. Wang Kei, biar aku bantu. Melihat situasinya tidak baik, Jiqian meminta beberapa pengawal untuk melindunginya dan dia menghindar. Suara mendesing. Tiba-tiba, bola api besar terbang dari satu sisi. Jiqian dengan cepat mengeluarkan elemen air, membentuk dinding es di depannya untuk menghalangi bola api, tetapi suhu tinggi juga melelehkan dinding es. Haha, gadis cantik, kenapa kau tidak mengikutiku? Seorang pemuda melompat keluar dari samping. Jiqian berbalik dan melihat bahwa pria itu adalah dewa api yang baru, Vulkan. Yah, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Teknik Dewa Bulan, jatuhnya bintang. Haha, aku tidak menyangka wanita cantik bisa begitu terampil. Vulkan menghindari pukulan fatal itu dengan mencondongkan tubuh ke samping dan mengulurkan tangannya. Dua api yang menyala melayang di telapak tangannya. Wajah Jiqian sedikit mengembun. Dikabarkan bahwa Vulkan ini bukanlah karakter yang sederhana, terutama dalam penggunaan api. Keterampilannya juga sangat kuat. Selain itu, serangan api berbeda dari serangan biasa. Jika terlalu banyak, dia akan terbakar. Saat itu di reruntuhan Atlantis, Yesike memiliki elemen api, dan dia memanfaatkannya dengan baik di kemudian hari, tetapi Vulkan memang lebih terampil, seperti yang bisa dilihat dari pertarungan tadi. Cantik, lain kali kau harus berhati-hati. Vulkan menunjukkan senyum sinis dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, beberapa api menyala di sekitar Jiqian, menggantung di udara seperti kunang-kunang. Bab 1305. Apa-apaan ini? Jiqian mengumpat dalam hati, dan sebelum dia bisa bereaksi, salah satu api hantu menerkam ke arahnya. Formasi cahaya bulan. Jiqian segera menggunakan formasi tersebut untuk memblokir jelmaan itu. Vulkan adalah ahli api, dan keahliannya yang unik adalah memanggil jelmaan itu. Setiap bola api tidak hanya memiliki suhu yang sangat tinggi, tetapi juga mengandung energi yang sangat besar.
Dibandingkan dengan Dewa Api sebelumnya, Hephaestus, Vulkan tidak diragukan lagi adalah lawan yang sangat tangguh. Wah, cantik, masih bisa bertahan. Vulkan tertawa terbahak-bahak. Dengan rambut merah dan pakaiannya yang sangat aneh, Vulkan tampak seperti orang gila dalam film horor, membuat orang-orang membenci dan takut padanya. Hanya dengan beberapa gerakan ini, kau masih ingin aku mengaku kalah. Ji Qianru mencibir dan mengulurkan tangan kirinya. Elemen air tergantung di telapak tangannya, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Apa ini? Wajah Vulkan berubah drastis. Karena naluri untuk menghindari bahaya, dia tiba-tiba menoleh. Sebuah kerucut es tergantung di belakangnya. Detik berikutnya, kerucut es itu melesat ke arahnya seperti anak panah. Gadis cantik, kau cukup mampu. Vulkan menyeka darah dari wajahnya. Jika ia tidak menghindar tepat waktu, es itu akan menggores lebih dari sekadar pipinya. Bagaimanapun, ia adalah dewa utama dan tampaknya memiliki kewaspadaan alami terhadap bahaya. Datang lagi. Tepat saat Ji Qian menyelesaikan kata-katanya, puluhan kerucut es mengembun dari udara tipis. Meskipun kerucut es itu tidak terbuat dari logam, ujungnya sangat tajam. Elemen air adalah harta paling berharga di Atlantis. Kerucut es yang terbentuk dengan bantuan kekuatan internal dapat memotong besi seperti lumpur. Kalau begitu, lihat apakah esmu akan mencair. Vulkan meraung, dan kulitnya memerah. Adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Kulit Vulkan benar-benar terbakar, pertama anggota tubuhnya, lalu tubuhnya, dari bawah ke atas, ke lehernya, ke pipinya, lalu ke matanya, dan akhirnya bahkan pupilnya pun berubah menjadi api. Seluruh orang itu tampak terbakar secara spontan dan berubah menjadi bola api. Tepi pakaiannya berangsur-angsur berubah menjadi abu dan jatuh ke tanah. Setiap inci kulitnya berubah menjadi api yang berkobar. Vulkan benar-benar menjadi manusia api. Semua orang terkejut. Bahkan Aphrodite tampaknya tidak menyangka bahwa Vulkan memiliki metode rahasia untuk mengubah tubuhnya menjadi bola api. Jika orang biasa dibakar oleh api sebesar itu, dia pasti akan berubah menjadi arang. Lebih dari selusin es menusuk ke bawah, dan Vulkan mengulurkan tangan dan meraih dua di antaranya. Es itu berubah menjadi air dalam sekejap, memercik ke tanah, dan segera berubah menjadi uap air, dan rumput di sekitarnya juga terbakar. Ya Tuhan! Ji Qian tak kuasa menahan keterkejutannya. Menghadapi gerakan Vulkan, dia tak tahu bagaimana cara membela diri. Seni Dewi Bulan, jatuhnya bintang. Ji Qian mengayunkan tongkat berhiaskan permata, lalu beberapa cahaya perak berjatuhan, mengenai Vulkan dan menjatuhkannya. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Sinar cahaya yang kuat itu tidak melukai Vulkan. Sinar itu hanya menjatuhkannya ke tanah. Debu yang berhamburan ke tanah terbakar menjadi abu oleh api yang membakar tubuhnya. Ji Qian tidak lagi jelas apakah orang di depannya adalah manusia atau monster, yang matanya bahkan telah berubah menjadi api. Apakah dia tidak memiliki organ, atau apinya hanya tinggal di permukaan? Lagi pula, jika kulitnya terbakar, itu akan menjadi kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Api di tubuh Vulkan membakar semua rintangan yang menghalangi kemajuannya menjadi abu. Ji Qian menyerang sambil menghindari serangannya. Qian, hati-hati. Melihat ini, Ye Shike tidak bisa tidak khawatir pada Ji Qian. Dewa utama yang baru dipromosikan ini tidak bergantung pada keberuntungan. Masing-masing dari mereka kuat dan memiliki kartu truf. Seluruh tubuh Vulkan terbakar, tetapi Ye Shike yakin bahwa ini bukan serangan bunuh diri. Karena ada seni bela diri seperti manusia bayangan di dunia, Vulkan pasti menggunakan keterampilan khusus. Ji Qian bingung dan hanya bisa bertarung dan menghindar. Ye Shike tidak memiliki kekuatan internal sekarang, dan bergegas maju hanya akan mencari kematian. Dia meraba-raba seluruh tubuhnya dan menemukan belati di pinggangnya. Ye Shike melemparkannya ke Vulkan tanpa berpikir. Vulkan menangkap belati itu, dan telapak tangannya yang terbakar melelehkan bilah belati itu menjadi cairan. Ye Shike terkejut. Suhunya pasti cukup tinggi untuk melelehkan baja. Hades! Suara Vulkan juga berubah. Orang hanya bisa melihat mulutnya terbuka dan tertutup. Suaranya sangat serak, seperti suara neraka, yang membuat orang menggigil. Vulkan menoleh dan menerkam ke arah Ye Shike. Dia juga menyadari di mana targetnya kali ini dan mendorong bayangan itu menjauh. Suhu setinggi itu cukup untuk membakar tubuh seseorang. Siapapun yang tersentuh akan terluka parah. Beberapa bayangan tergeletak di tanah kesakitan. Lindungi Tuan. Nightmare langsung bereaksi dan berdiri di samping Ye Shike. Jika itu orang biasa, dia tidak akan takut, tetapi seluruh tubuh Vulkan terbakar, seperti landak yang meringkuk, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Nightmare bergegas ke Vulkan dan menusuknya dengan tombak, tetapi ditangkap olehnya dengan satu tangan. Tombak dua tangan ini juga merupakan senjata terkenal yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan sangat tahan terhadap suhu tinggi.
Nightmare menggunakan tangan kirinya untuk mendorong dan menusukkan tombak tangan lainnya ke dadanya, yang merupakan bagian tubuh manusia yang mematikan. Sebelum Nightmare sempat merasa senang, Vulkan melayangkan pukulan keras. Nightmare menghindar ke samping dan mencabut tombaknya. Wah, suhunya sangat tinggi sehingga bahkan setelah menghindar, Nightmare masih merasakan pipinya terbakar. Keahlian rahasia macam apa yang dimiliki Vulkan ini sehingga tidak hanya membuatnya menjadi manusia api, tetapi juga membuatnya abadi. Cepat mundur. Nightmare melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada penjaga rahasia untuk melindungi Yesikai dan mundur. Formasi cahaya bulan. Jikian tiba tepat waktu, mengedarkan energi internalnya, dan membentuk formasi di udara, menutupi Vulkan. Cepatlah dan mundur ke pintu keluar. Jikian berkata dengan keras. Di bawah pimpinan Nightmare, para penjaga rahasia berjuang keluar dari kepungan orang-orang bayangan dan menuju ke arah Mihun dan Moji. Apa kau pikir kau bisa menjebakku hanya dengan susunan seperti itu? Vulkan tertawa serak dan meletakkan tangannya di atas susunan itu. Perisai energi itu terpengaruh oleh suhu tinggi dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Jikian meningkatkan keluaran tenaga internalnya, mencoba menstabilkan susunan cahaya bulan, tetapi gerakan Vulkan terlalu merusak. Dia bisa menembus susunan itu paling lama dalam 1 menit. Wus, WSSS. Tiba-tiba, 2 lampu emas menyala dan langsung menembus dada kiri dan kanan Vulkan, menjatuhkannya ke tanah. Jikian merasakan tekanan itu langsung berkurang, dan ketika dia berbalik, dia melihat bahwa kedua anak panah itu adalah mahakarya Emily. Dewi Bulan, aku tidak bermaksud membantumu, tetapi sekarang, kita harus berjuang untuk keluar. Wajah Emily dingin dan nadanya bahkan lebih dingin. Dia 100% tidak ingin melihat ini terjadi, tetapi tidak ada cara lain. Aphrodite tampaknya sudah gila dan ingin membunuhnya juga. Satu-satunya cara sekarang adalah bergabung dengan 3 istana dan berjuang untuk keluar. Bersambung.